Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Zahdarani Agusti. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Untuk materi pokoknya itu ada 4. Yang pertama ada jurnal penutup, ada buku besar, ada neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Yang pertama itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah pencatatan pemindahan saldo akun-akun pendapatan dan beban yang merupakan akun nominal atau sementara seperti ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi dan pemindahan saldo akun prive ke akun modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Lalu ada tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Lalu yang kedua, ada untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban supaya tidak bercampur. Lalu yang ketiga, untuk menghitung modal akhir periode. Yang keempat, untuk menyajikan neraca awal periode. Yang kelima, untuk mempermudah jika dilaksanakan pemeriksaan. Lalu yang keenam, untuk menyajikan informasi. Lalu ada langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua, menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Lalu yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Lalu yang keempat, menutup akun prive dan dividen dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Jadi ada 4 akun yang harus kita tutup di jurnal penutup ini. Di sini untuk lebih jelasnya, contoh penjurnalannya di sini bisa dilihat ya. Pendapatan jasa di debit, lalu ikhtisar laba ruginya di kredit. Ini untuk menutup akun pendapatan. Lalu untuk menutup akun beban di sini ada ikhtisar laba ruginya di debit, lalu beban-bebannya semua di kredit. Di sini juga ada ikhtisar laba rugi di debit dan modalnya di kredit. Di sini modalnya di debit, lalu price-nya ada di kredit. Selanjutnya juga ini ada contoh jurnal penutup. Misalkan di sini ada pendapatan 12.900.000. Maka untuk penjurnalannya, untuk jurnal penutupnya, pendapatan di debit 12.900.000, lalu di kreditnya ikhtisar laba ruginya yaitu 12.900.000 juga. Untuk beban-bebannya di sini ikhtisar laba ruginya itu di debit. Lalu di debit saldonya itu sejumlah nominal beban. Sejumlah total beban, lalu beban-bebannya itu di kredit. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar itu adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Lalu untuk menggolongkan beberapa akun di buku besar itu yang pertama ada akun real atau real account. Adalah akun-akun yang muncul pada pencatatan neraca, seperti aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Lalu ada akun nominal atau nominal account, merupakan akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, yakni meliputi akun pendapatan dan beban-beban. Ada fungsi buku besar. Yang pertama itu alat meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. Lalu yang kedua sebagai alat menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Lalu yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Yang terakhir itu sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Di sini ada bentuk buku besar. Yang pertama ini ada bentuk buku besar yang bentuk T. Di sini ada nama perkiraannya, lalu sebelah kirinya debitnya, sebelah kanannya itu kredit. Ini contohnya, nama perkiraannya misalkan kas.
lalu di sini ditulis kas. Debitnya berapa, kreditnya berapa, lalu total debitnya berapa, saldo debitnya berapa. Kalau yang selanjutnya ini, buku besar bentuk skontro. Perkiraannya itu ada di sisi kiri, nomor perkiraannya itu ada di sisi kanan. Di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit. Tanggal, keterangan, ref, debit. Jadi antara keterangan debit dan keterangan kredit itu dipisah. Lalu buku besar bentuk skontro 4 kolom. Kalau yang 4 kolom ini keterangannya disatukan. Di sini ada debit kreditnya, lalu di sini ada saldonya, saldo debit dan saldo kreditnya. Untuk cara memposting dari jurnal umum ke buku besar itu ada 4 tahap. Di sini bisa dilihat, yang pertama kalian harus lakukan adalah pindahkan terlebih dahulu tanggal kejadian yang ada pada jurnal umum ke dalam buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit maupun jumlah kredit ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Jangan lupa masukkan nomor halaman, jurnal atau ref ke dalam kolom referensi atau ref pada buku besar. Lalu jangan lupa untuk memindahkan juga penjelasan atau keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Di sini contohnya, misalkan ini jurnal umumnya ya. Di jurnal umum itu, jurnal umum, halamannya halaman 1 misalkan. Tanggalnya misalkan 10 Oktober 2010. Keterangannya di debit itu kas, di kredit itu ada modal hadiah. Di sini diisi ref dan debit kreditnya berapa. Nah, kalau untuk memposting ke buku besar, itu kolom antara kolom kas dengan modal hadiah itu dipisah. Jadi kita membuat kolom baru untuk kas. Lalu kas ini referensinya atau refnya itu berapa? Di sini kan 111, maka dituliskan di pojok kanan atas. Lalu kolomnya sama seperti jurnal umum. Di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, lalu ada tapi di sini ditambahkan saldonya. Jadi misalkan tanggal 10 Oktober 2010 keterangannya itu adalah kas. Di sini refnya, halamannya nih sama. Debitnya berapa di sini? 500, maka saldo debitnya 500. Kalau misalkan di tanggal 11-nya ada kas masuk di debit sebesar 600, maka saldo debitnya menjadi 1.100.000. Sama halnya dengan modal, modal pun sama, kita buat ulang untuk kolomnya. Di sini ada keterangannya modal, di sini ada nomor referensinya, di sini ada tanggal, keterangannya modal, kreditnya 500.000 karena modal hadiahnya di kredit, maka kita simpannya di kredit, lalu saldonya juga di kredit. Seperti ini. Lalu selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup itu kan lalu membuat neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real saja, yaitu akun real itu seperti harta, utang, dan modal, yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun buku besar setelah dilakukan penutupan. Bentuk neraca saldo setelah penutupan. Pembuatan neraca saldo penutupan dilakukan setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Jadi pertama membuat jurnal penutup, lalu diposting ke buku besar, lalu membuat neraca saldo setelah penutupan. Akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun real saja. Adapun bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian atas terdapat nama perusahaan. Jadi nanti di atas itu ada nama perusahaannya apa. Lalu yang kedua, pada bagian kedua terdapat judul neraca saldo setelah penutupan untuk mengetahui bahwa ini tuh jurnal neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang ketiga, bagian ketiga terdapat tanggal periode pembuatan. Tahap selanjutnya adalah membuat kolom sebanyak 4 kolom. Kalau sudah membuat ini, ditulis di atasnya nanti di bagian atas, lalu kita buat kolom.
Kolom pertama itu berisi kode akun atau nomor akun, yang kedua itu berisi nama akun atau keterangan akun, yang ketiga itu kolom debit, yang keempat kolom kredit. Di sini bisa dilihat contohnya formatnya ya. Nanti di sini nama perusahaan, misalkan PT Sinergi, lalu neraca saldo setelah penutupan, lalu tanggalnya misalkan 31 Desember 2013. Di sini formatnya, kodenya, namanya, nama akun, debit, kredit. Ada langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, menuliskan nama, perusahaan, judul, tanggal. Seperti yang tadi di awal ya, ini contohnya lebih jelasnya. Yang kedua, membuat 4 kolom ini. Lalu yang ketiga, memasukkan akun-akun ke dalam neraca saldo berdasarkan keterangan yang terdapat pada jurnal penutup. Setelah menulis judulnya ini, nama perusahaannya, lalu di sini ada neraca saldo setelah penutupan, lalu ada tanggalnya. Di sini dimasukkan nanti akun-akunnya, misalkan kas nomor akun 101, debitnya berapa? 6.600.000. Lalu piutang nomor akunnya 102, jumlah debitnya 1.750.000 dan seterusnya. Yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jadi di jurnal pembalik ini nanti kita membalik-balikan akun. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik adalah jurnal-jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal pembalik adalah jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Jadi kita membalik akun atau membalik jurnal. Di sini ada fungsi jurnal pembalik. Ada 3. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Lalu yang kedua, untuk menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi. Akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik itu, yang pertama, beban yang dibayar di muka. Itu jika tercatat sebagai beban. Yang kedua, ada beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, ada pendapatan yang masih akan diterima, seperti piutang ya, itu kan pendapatan yang masih akan diterima. Lalu pendapatan yang diterima di muka, jika tercatat sebagai pendapatan. Lalu yang terakhir ada pemakaian atas perlengkapan, bila tercatat sebagai beban. Di sini langkah-langkah membuat jurnal pembaliknya. Yang pertama, buatlah jurnal saat pembayaran. Untuk beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Angka yang dimasukkan adalah angka yang terdapat di soal. Misalkan di soal itu ada angka-angkanya berapa nanti dimasukkan. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian, penulisan tanggal, selalu tanggal bulan di akhir periode. Lalu yang ketiga, buatlah jurnal pembalik, jurnal penyesuaian dibalik, penulisan tanggal selalu di awal periode selanjutnya. Angka yang ditulis sama seperti jumlah angka pada jurnal penyesuaian. Yang keempat, untuk beban yang akan dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima hanya terdapat jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik. Di sini ada ayat jurnal pembalik. Yang pertama nih, ada beban yang masih harus dibayar. Berarti pada saat penyesuaian kan bebannya itu ada di debit dan utangnya itu ada di kredit. Di jurnal pembalik ini kita balik, utangnya di debit, bebannya di kredit. Lalu pendapatan yang masih harus diterima, saat penyesuaian itu piutangnya di debit dan pendapatannya itu di kredit. Di jurnal pembalik kita balik, pendapatannya ada di debit, piutangnya ada di kredit. Sama seperti beban yang dibayar di muka, lalu pendapatan diterima di muka pun sama dibalik. Sekian penjelasan tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.